apa. Tapi kalau kerawuhan buto itu tadi bisa ngomong juga? Bisa ya? Bisa. Dari bahasa akan kita tahu apa yang diminta. Kelihatan contoh seperti ini. Kalau bahasa dewa ini weda, bahasa resi mantram, bahasa manusia bahasa lokal setempat, bahasa pitra ini biasanya kidung pupuh, nyanyian suci. Kalau bahasa buta sesuai pada rencang. Kalau gagak, gitu dia. Contoh sekarang. Saderenge nglajengaken mirsani video sak jangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados mboten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Awal penemuan ini, saya kembali ke sana. Penemuan ini waktu tahun 2005 kalau nggak salah. Tak kala itu dia pura kelompok warga Karangbuncing mengadakan upacara besar. Setiap mengadakan upacara besar, mesti di tanah itu bersih, dalam arti tidak ada tanaman mayat jasad-jasad yang di tanah, semua harus diaben. Saat itulah pengurus tetua kami berpikir, marilah kita Keboiwo ini kita buat tiwo-tiwo istilahnya. Dibakar, dibuatkan diaben. Kalau tapi kita tidak tahu di mana beliau meninggal, di mana jasadnya dan lain sebagainya. Akhirnya tetua kami dia datang ke pura Pengulu yang ada di Pusah. Di sana beliau mohon untuk mendatangkan roh Keboiwo. Akhirnya seseorang dipinjam raganya untuk menerangkan cerita bahwa beliau itu moksanya di Kediri dengan tanda-tanda ada Pila Gudang Garam, yang mengurus dulu namanya Pangot dan sebagainya. Detail ya berarti? Detail kurang lebih. Dan itu jenengan belum pernah ke Kediri sama sekali? Belum. Setelah itu, karena tetua kami tidak percaya dengan orang-orang kesurupan, diabaikan. Setelah beberapa hari, Jero Sunario dari Sesetan yang sebelumnya dipinjam raganya yang kerja di Bali Beach Hotel, didatangi oleh seseorang yang pakai topi jin, celana jin, baju jin, pakai kacamata. Terus dicari dicari Pak Jero Sunario ini. Dia bilang, kapan ke Jawa? Kita bilang. Kalau mau ke Jawa, ini saya kasih alamat. Dia ambil kantongnya baju pulpen sama coret-coret namanya, ini sebagainya. Dikasihlah si Pak Jero Sunario ini. Begitu Jero Sunario melihat sebagainya, dia noleh ke udah hilang. Noleh ke orangnya udah hilang. Akhirnya diselusuri, ditanya teman-teman, ada orang lewat nggak di sini? Di lorong sebagainya. Tahu tidak ada. Akhirnya surat ini dibawalah ke pengurus warga, bahwa ada yang datang kepada saya dan sebagainya. Setelah itu baru diselusuri dia ke sini. Itu tahun berapa, Pak? 2005. 2005 baru diselusuri. Dan setelah prasasti itu pun baru tahun 2014. Terus ketemunya apa ya ini namanya? Batu-batuan. Lingga Yoni. Oh, ini Lingga Yoni ya? Ya, situs itu Lingga, ini Yoninya. Kalau Pak mau lihat dari sana persis, maaf, Pagina ada itil tengahnya. Berarti kalau dilihat dari sana ya? Dari dalam ini. Oh, dari sini. Persis gitu. Iya. Pusaka. Di Bali. Iya, terus pengalaman jenengan saat ini Pak Made, saat penemuan ini, mungkin kan ada ya, pasti ada pengalaman spiritualnya juga. Nah, itu bagaimana Pak Made? Tanya Pak itu. Saya terus terang, saya sini cuma membawa tugas saja. Saya kan pengayah. Iya. Dari sana bawa
Sampai sini serahkan udah habis. Nggak ada Udah habis istilah. tugas gitu ya. Oh, nggak ada. Paling sini ini tidurnya makanya gitu. Makanya memang metode yang umum saya pakai metode tidur. Oh. Orang tidur itu masuk orang suci. Orang tidur itu termasuk apa namanya? Tidak ada aktivitas apa, semadi itulah. Iya. Orang tidur udah semadi. Makanya kalau memang akan ketemu roh, antar roh akan ketemu. Saat tidur itu. Saat tidur itu. Lewat mimpi. Ya, lewat Terus Pak mimpi. Made. Ini sekarang. Nah, ini apa Pak Made? Keboiwa dan Sri Karangbuncing dalam dinasti Raja-Raja Bali kuno. Ini bisa didapat di mana Pak Made? Kalau ingin beli gitu? Saya aturkan sekarang. Oh gitu. Ya. Terima kasih banyak Pak Made. Kirim saya juga lagi. Oke. Nah, kabar-kabarnya tentang itu tadi. Iya. Terus untuk biasanya kan kalau orang-orang besar seperti Keboiwa ini pasti punya warisan pusaka Pak Made. Nah, itu apakah jenengan juga menemukan Pak Made? Seperti saya bilang tadi, tidak punya dia senjata. Hanya cemeti itu tadi ya? Iya, cuma kuku hanya. Kalau beliau ngasih hadiah seseorang banyak. Terakhir untuk warga kami tahun 2014 kalau nggak salah, dapat nyambut keris di Catur Muka dan Pasar. Keris itu panjangnya 33 cm dan mempunyai apa namanya itu 3, mempunyai gitu ya? tajam itu bilah tajamnya 3. Jadi kayak gini, gitu dia. Dan netes minyak. Terus-terusan ada minyak. Terus menurut jero dasar ini udah 5 gobal gini kapas. Yeah. Saya baru kemarin sebelum ini minta juga minyaknya. Enak, harum sekali. Nggak dipakai minyak tapi malah mengeluarkan minyak. Nah, ini dapat pertanyaannya, dari mana datang minyak dari logam itu? Nah. Itu. Terus saat pemberiannya itu bagaimana Pak Made? Beliau tuh di 3 hari ceritanya begini. Setahun sebelumnya dia ngomong sama saya di pantai Sabe Gianyar. Yeah. Dia bilang dia dapat pewisik, akan turun keris Keboiwa yang panjang 33 cm. Entahlah siapa yang akan mengambil. Entahlah kapan. Setelah 1 tahun, begitu 3 hari akan nyambut, dia ini udah bingung, kayak udah linglung. Dan 3 harinya terakhirnya itu udah di depan Catur Muka di Denpasar itu, dia menghadap barat katanya, mengadah gini tangannya. Padahal rame orang waktu itu, rame. Hanya plek panas, dapat kerisnya itu tanpa ada gagang apanya. Oh, iya, berarti hanya logamnya gitu. Hanya logamnya aja. Itu tadi yang dapat berarti namanya Pak Jero Sunaryo. Keris ini Tri Manunggal Sakti kalau nggak salah namanya. Ada di buku. Ada ya? Ada di buku. Ya, dapat buku teman-teman. Tapi ini bisa dibeli enggak? Ada ya? Ada. Di apa? Di Gramedia ada. Ada. Mantap, di Gramedia ada. Jadi ini adalah sejarah Keboiwa menurut versi lain teman-teman. Jadi ada yang babat, ada yang menurut versi lain. Berarti ini bisa animasi, bisa didongengkan, bisa dibudak. Saya sucikan dia. Gitu ya. Berarti sebagai apa kalau sini itu bahasanya pepunden. Gitu. Pepunden. Iya. Sebagai pepunden. Terus jenengan kan selain menulis ini menulis lagi Pak Made ya? Ya, mau yang keempat mau nulis tentang kesurupan. Nah, itu. Kita kisi-kisi di sini nggak apa-apa Made ya. Untuk apa? Spoiler gitu. Gimana Pak Made kalau tentang kerawuhan itu menurut jenengan? Konsepnya gimana? Kerawuhan itu kan media komunikasi. Ya. Antara kekuatan tertinggi manusia dan alam. Dasar acuannya adalah Pancasrada. Pancasrada itu keyakinan Hindu percaya dengan adanya Tuhan,
apa yang Widi sebagai Brahman sebagainya, percaya dengan adanya Atman, roh, jiwa, spirit, percaya dengan adanya hukum karma sebab akibat, percaya dengan adanya inkarnasi, punarbawa, percaya dengan adanya moksa, pelepasan. Dasar acuan kerauhan adalah percaya dengan adanya roh. Kalau bahasa Balinya ini kerauhan, asal katanya rauh, huruf A ditambah U jadi O. Jadi kerohan, kedatangan roh. Nah, kedatangan roh itu ada 5 kelompok. 5 kelompok besar kedatangan roh. Yeah. Kerauhan dewa, kerauhan resi, kerauhan manusia, kerauhan pitra, kerauhan buta, sesuai pancayatnya. Apa itu tadi? Bentar. Pertama kerauhan dewa. Kerauhan dewa, kerauhan resi, kerauhan manusia, kerauhan pitra. Pitra itu apa? Pitra roh leluhur. Kerauhan buta. Buta ini buta binatang. Oh, bukan itu binatang macan kera. Kalau kelompok pitra dia. Pitra. Kalau udah suci ini lain lagi. Berarti kalau buto itu tadi binatang ya? Baik. Bukan raksasa gitu, bukan. Bukan. Kalau konsep di Bali itu konsep dewa dan buta aja. Manusia tengah-tengah. Jadi dewa, manusia, buta. Jadi manusia ini sebagai media antara kerauhan dewa dan kerauhan buta. Bentar. Buta itu tadi berarti termasuk kelompok hewan-hewan tadi? Hewan. Manusia pun termasuk buta juga ada. Leak barak, tuyul, greget, tunggek yang berupa manusia ini. Itu. Kalau buta ni binatang semua. Oh iya. Seperti binatang. Harimau. Ya. Makanya di Bali ini ada barong macan, ada barong harimau, barong babi. Itu wahana kekuatan tertinggi di wilayah sekitar. Jadi beliau ini tidak akan datang tanpa dijemput oleh wahananya gitu ya. Seperti Dewa Wisnu wahananya Garuda, Brahma angsa sebagainya, Siwa lembu, Durga anjing, Ganapati tikus. Kalau di Bali ada barong macan, di sini kekuatannya tertinggi wahananya adalah macan, di sini ada barong macan. Gitu. Makanya setiap barong macan ini lewat di jalan, otomatis beliau sudah ada. Sama dengan maaf sekali dengan Pak Presiden ke lapangan naik mobil RI1. Yeah. Pasti ada punggawa-punggawanya gitu. Betul, pasti walaupun kaca tertutup anti peluru nih. Oh iya. Tidak kelihatan presidennya. Semua memberi hormat. Oh iya, betul. Jadi seolah-olah kita menghormat wahananya, kendaraannya gitu. Oh iya. Jadi untuk menentukan kerauhan apa dan siapa mereka ini ada 12 kriteria. Gimana? Untuk menentukan kerauhan apa dan siapa mereka. 1. Yeah. Menyebut diri. Bila ditanya atau tidak ditanya, dia menyebutkan diri sendiri, mengenalkan gitu. Betul. Ya? Atau ditanya siapa Anda, menyebut diri dia. Kedua, dari kesenangan. Senangnya apa? Kalau macan pasti minta ayam, burung minta beras apa. Tapi kalau kerauhan buto itu tadi bisa ngomong juga? Bisa ya? Bisa. Dari bahasa akan kita tahu apa yang diminta. Kelihatan contoh seperti ini. Kalau bahasa dewa ini Weda, bahasa resi mantram, bahasa manusia bahasa lokal setempat. Bahasa pitra ini biasanya kidung, pupuh, nyanyian suci. Kalau bahasa buta sesuai pada rencang. Kalau gagak, gitu dia. Contoh sekarang. Kalau bahasa manusianya menyebut diri, mau bilang selamat datang di Bali. Kan bahasa manusia ini. Kalau bahasa butanya terpotong-potong dia. Gimana biasanya? Matang dili, itu dia. Mau manggil Made bawa, gitu dia.
bahasa butanya dewo gitu dia. Iya. Kalau jejekan diri Jerry gitu ya. Kadang-kadang. Itu. Kalau bahasa dewanya wede. Gimana kalau itu? Mau bilang so aja lama sekali nih. So lama. Ini se-nya belum habis, bahasa butanya udah habis tadi. Ini belum selesai se-nya, ini udah habis. Gitu ya, betul, ada intonasinya manis didengar, ada intonasinya. Kalau bahasa resinya mantra, ini dengan jiwa raga dia datar umumnya dia. Kalau ada intonasi manis, bahasa dewa dah tuh. Jadi ini kelompok dewa dan dewa dan resi ini jadi dewa. Kalau Pitra dan Buta ini jadi Buta dia. Makanya manusia di tengah-tengah. Nah, ketiga, dari detik-detik dia rebah. Detik-detik dia bilang, saya mau ke Cunio. Apakah rebahnya ke depan? Rebahnya ke belakang? Apa rebahnya loncat? Gitu. Kalau rebahnya ke depan, suruh Buta dah ini. Kembali ke tanah. Kalau Pitra, dia nempel di belakang. Iya. Nempel, pamit, diparik dia. Kalau beliau di sini dia duduk. Kalau dewa di sini dia terbang nih, pamit, tuak, gitu udah lari. Gitu. Ada 12 diri itu. Dari wuku kelahiran. Wuku kelahiran, Naptu itu ya? Ya, wuku. Orang yang lahir wuku Sungsang. Dewanya Ganapati. Fungsi Ganapati itu apa? Apa fungsi dewa Ganapati ini? Sebagai penghalang kejahatan dan penolak bala sebagainya. Orang yang lahir di wuku Sungsang ini cocok sebagai dokter, sebagai TNI, Polri, cocok dia. Orang yang wuku lahir di Kerulut, dewanya Wisnu. Orang yang lahir di wuku Kerulut ini cocok bagian yang berkait dengan air, misalnya zat cair. Bundak Bantik dia cari kerja ke elektronik, kita akan maju. Cocoknya di dia air cocok, gitu. Ya. Orang yang lahir di wuku Tambir, dewanya Siwa, apalagi ketemu dengan istri dewa Bala. Suami istri ini dia dalam sana. Inilah cocok sebagai pendeta, sebagai apa namanya memangku, sebagai pengadegan, cocok dia itu. Wuku dari pertemuan segitiga yang meminjam raga, yang melahirkan saya, saya yang dipinjam, yang meminjam raga saya melapor ke Kawitan, istilah Balinya Kawitan, dia melapor ke sana, Kawitan, saya mau memakai Made Bawo ini sebagai orang gini, misalnya orang suci misalnya. Jadi saya lihat, oh ini wajah yang meminjam raga saya. Oh gini boleh sebagai. Oh ini wajah kawit saya, boleh gitu. Sekali, 2 kali itu atau sekali aja ketemu. Setelah itu baru lihat ini aja udah tak lupa diri. Baru lihat poleng aja udah. Gitu. Dari apa lagi? 12 dari awal, detik-detik awal dia kerauhan kesurup itu di mana? Lokasinya gitu. Iya, lokasinya di mana, fungsinya di mana, untuk apa dia? Itu. Banyak cerita itu. Apakah lagi ini lagi? Apakah roh di luar raga atau di dalam raga? Apakah roh masuk ke raga? Apa roh di luar raga? Berarti itu bisa dipelajari sebenarnya. Bisa nantikan buku selanjutnya. Apa tadi judulnya apa, Pak? Konsep kerawuhan ya? Kerawuhan, pintu gerbang kepanditaan. Oh, itu seorang pendeta itu ada 2 jalan untuk jadi seorang pendeta. Lewat gurun-gurun belajar dengan manusia, lewat alam lain, nabenis. Gitu. Kalau belajar lewat gurun-gurun, karena ini pertanggung jawab, tidak kelihatan siapa yang bilang yang benar, sampai doanya ke alam yang alam lain. Kalau ini
ada roh alam lain yang menguasai. Salah langkah kesurupan dia. Salah makan sakit dia. Berarti ada ajaran langsung ini. Begitu. Seperti ada pendamping spiritual. Betul, gitu ada ya? prosesnya apa yang dilakukan. Begitupun dia akan menginjak jadi orang suci, mencari tetekan, mencari apa namanya ini, tongkat itu sama dengan seorang angkatan laut mencari baret, harus berenang dia ke ada ke syarat-syarat harus ke renang ke laut. Begitu angkatan darat tinggal lempar di hutan, dia nyari nih bisa sampai 6 bulan dia nyari baret nih aja. Begitupun ini spiritualnya. iya, bukan jug, bukan. Siap. Berarti ada prosesnya. Proses panjang gitu. Terus terakhir Pak Made, seperti requestnya Mas Cici tadi, jenengan suruh nembang. Apa coba? Ya. Apa saya bilang? Ada kasino amangken kata angin tepakan yang awi adiwi tanpa kejanur angin dasar swastika asuk semat aneki benang putih canang gentan wani kerah atuh eliangin tidak sinap untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Kira langkung ampura. Sementara gitu dulu Pak Mas. Semoga pertemuan kita ini menjadi referensi keilmuan bagi teman-teman. Sarang-sarang. Giring sarang-sarang. Dan semoga apa perbincangan kita tadi bisa diterima oleh masyarakat luas Pak Made. Ada versi lain tentang Kebo Iwe gitu Pak Made. Sementara gitu dulu. Rahayu Wali Rahayu.